Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Syalsa dengan NPM 2140402129. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai usaha dari kebijakan moneter dalam upaya menekan inflasi. Pertama, kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah tindakan yang diambil oleh otoritas moneter seperti bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dan suku bunga dengan tujuan untuk mencapai stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan stabilitas sistem keuangan. Kemudian inflasi. Inflasi adalah peningkatan secara terus-menerus dalam tingkat harga umum barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Inflasi dapat diukur dengan menggunakan indeks harga konsumen yang mencerminkan perubahan harga sekelompok barang dan jasa yang sering dibeli oleh konsumen. Inflasi dapat mempengaruhi daya beli masyarakat, distribusi pendapatan, dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Kemudian di sini ada beberapa kebijakan moneter untuk mengatasi inflasi. Yang pertama, pengaturan suku bunga, yaitu bank sentral dapat meningkatkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi yang akan menurunkan permintaan dan pada akhirnya mengurangi inflasi. Yang kedua, operasi pasar terbuka merupakan bank sentral dapat melakukan operasi pasar terbuka seperti menjual obligasi pemerintah atau membeli obligasi bank untuk mengendalikan perencanaan dan kesediaan pasar terhadap uang. Kemudian yang ketiga yaitu pengaturan cadangan bank. Bank sentral dapat mengatur cadang bank untuk mengendalikan jumlah uang beredar dan pada akhirnya mengurangi inflasi. Yang keempat, kebijakan diskonto. Bank sentral dapat menurunkan diskonto atau harga penginvestasan untuk meningkatkan suku bunga dan mengendalikan inflasi. Dan yang kelima ada penetapan suku bunga acuan, yaitu bank sentral dapat menetapkan suku bunga acuan untuk memindahkan tingkat inflasi yang diharapkan. Kemudian ada 5 jenis-jenis kebijakan moneter untuk mengatasi inflasi. Yang pertama, politik diskonto, yaitu kebijakan moneter yang mempengaruhi jumlah uang yang beredar dengan menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga. Yang kedua ada politik pasar terbuka, yaitu melibatkan pembelian atau penjualan surat berharga pemerintah untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar. Yang ketiga, politik pembatasan kredit, yaitu melibatkan pengaturan kredit yang memberikan oleh bank untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar. Keempat ada politik uang ketat, yaitu bertujuan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menaikkan suku bunga, menjual surat-surat berharga, dan sebagainya. Dan yang kelima ada politik cadangan kas, yaitu melibatkan pengaturan cadangan kas yang harus dipelihara oleh bank untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar. Selanjutnya ada beberapa faktor-faktor inflasi. Yang pertama, harga faktor produksi. Harga faktor produksi akan terus meningkat yang dapat mengakibatkan peningkatan biaya produksi dan pada akhirnya menaikkan harga barang dan jasa. Yang kedua, inflasi tarikan permintaan. Inflasi tarikan permintaan ini merupakan salah satu penyebab inflasi yang terjadi ketika kesediaan masyarakat untuk membeli lebih banyak barang dan jasa dengan harga yang meningkat. Yang ketiga, devaluasi. Devaluasi terjadi ketika suatu mata uang kehilangan nilainya dibandingkan dengan mata uang lainnya yang membuat impor menjadi lebih mahal dan dapat menyebabkan inflasi. Keempat, kebijakan moneter. Merupakan kebijakan yang diterapkan oleh bank sentral seperti menurunkan suku bunga atau meningkatkan jumlah uang yang beredar. Dapat mempengaruhi inflasi. Jika bank sentral mencetak lebih banyak uang, hal itu bisa memicu inflasi. Dan yang kelima, ekspektasi inflasi. Merupakan kebelievan bahwa harga akan meningkat di masa depan yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen dan keputusan pemerintah. Kemudian ada cara mengatasi inflasi. Yang pertama, kebijakan moneter yang ketat. Bank sentral dapat mengadopsi kebijakan moneter yang ketat seperti menaikkan suku bunga, mengurangi pasokan uang beredar, atau menjual surat berharga pemerintah untuk menarik uang dari pasar. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mengurangi pengeluaran konsumen dan investasi sehingga mengendalikan permintaan dan inflasi. Yang kedua ada kebijakan fiskal yang ketat.
Pemerintah dapat mengadopsi kebijakan fiskal yang ketat untuk mengurangi pengeluaran dan menyeimbangkan anggaran. Hal ini dapat dilakukan dengan mengurangi belanja publik, meningkatkan pajak, atau mengurangi subsidi yang dapat menyebabkan tekanan inflasi. Yang ketiga, ada pengendalian upah. Kenaikan upah yang terlalu cepat dapat mendorong inflasi. Pemerintah dapat bekerja sama dengan serikat pekerja dan pengusaha untuk menetapkan kebijakan upah yang wajar dan sesuai dengan produktivitas ekonomi, sehingga mengurangi tekanan inflasi. Kemudian ada cara mengatasi inflasi. Yang pertama, kebijakan moneter yang ketat. Bank sentral dapat mengadopsi kebijakan moneter yang ketat seperti menaikkan suku bunga, mengurangi pasokan uang beredar, atau menjual surat berharga pemerintah untuk menarik uang dari pasar. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mengurangi pengeluaran konsumen dan investasi, sehingga mengendalikan permintaan dan inflasi. Yang kedua, ada kebijakan fiskal yang ketat. Pemerintah dapat mengadopsi kebijakan fiskal yang ketat untuk mengurangi pengeluaran dan menyeimbangkan anggaran. Hal ini dapat dilakukan dengan mengurangi belanja publik, meningkatkan pajak, atau mengurangi subsidi yang dapat menyebabkan tekanan inflasi. Yang ketiga, ada pengendalian upah. Kenaikan upah yang terlalu cepat dapat mendorong inflasi. Pemerintah dapat bekerja sama dengan serikat pekerja dan pengusaha untuk menetapkan kebijakan upah yang wajar dan sesuai dengan produktivitas ekonomi, sehingga mengurangi tekanan inflasi. Sekian dari penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.